berharap kalian kabar kalian hari ini baik-baik saja. Ya, dengan Vira Salsabila. Apakah kalian sudah mengenal saya? Belum? Sebelumnya saya pernah menceritakan kisah saya sendiri lewat grup ya. Sebagai pengidap bipolar disorder. Oke. Penasaran? Lanjut. Sebenarnya saya lagi hypomanic. Lagi saat-saatnya saya sedang bersemangat banget ingin membuat video, ingin menginspirasikan kalian semua, ingin menceritakan sebagai kisah saya, kisah yang sebenar-benarnya. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah saya sendiri. Jadi waktu itu ketika saya berumur 5 tahun, sebelumnya saya pernah membahas ini ya di grup kisah saya lewat sebuah tulisan dan ada gambar. Apakah kalian mengingat? Oke. Jika kalian ada yang belum tahu, saya ingin mengisahkan diri saya sendiri lewat video ini. Baik, saya ketika berumur 5 tahun, saya pernah mengalami kekerasan secara fisik, verbal, maupun pelecehan seksual. Di saat itu, ketika saya berumur 5 tahun, saya tinggal bersama pembantu saya ketika di saat orang tua saya sedang sibuk bekerja. Saya di sana diasuh oleh pembantu saya yang evil maid. Dan saat itu ketika saya tinggal di sana pembantu itu, saya tiap jam 4 sore atau tiap hari bahkan saya sering disiksa, sering dikata-katain kasar, sering dipukul, sering dicubit, dan kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Bahkan tiap jam 4 sore saya pernah mengalami namanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan seperti berhubungan badan ya, bukan. Tapi bisa lewat yang lainnya. Nah, ketika itu saya berumur 5 tahun, saya sudah kehilangan perawan saya. Karena pada saat itu pembantu saya menyiksa saya di kamar mandi. Ketika saya mandi sore, di sana saya menangis kesakitan, meminta tolong, tapi tidak ada karena waktu itu mama papa saya sibuk bekerja tiap pagi dan malam, pulang malam, kadang pulang sore. Jadi mereka tidak ada waktu untuk saya, untuk mengurus saya di rumah. Jadi saya diasuh oleh pembantu yang kini sudah tiada ya. Maaf saya ceritakan lagi. Karena saya ingin menginspirasikan kalian semua kalau kalian tuh tidak sendiri. Kalau kalian juga ada yang lebih-lebih dari ini. Saya sendiri yang merasakan. Nah, ketika umur 5 tahun saya disiksa dan saya bisa di kamar mandi, bahkan saya saya dirojokin 3 jari ke dalam vagina saya, bahkan sampai lecet, sakitan, yang belum pernah saya rasakan. Dan itu saya sampai saat ini mengingat masa-masa itu, saya sangat kecewa. Saya mulai down, depresi, putus asa, tidak merasa berharga waktu saat saya masih kecil. Yang seharusnya masa-masa kecil adalah bahagia kan, yang harusnya masa-masa kecil itu adalah masa yang paling indah. Tapi bagi saya masa kecil adalah masa yang sangat suram. Saya merasa kehilangan seorang ibu. Maksudnya saya diasuh karena ibu saya tidak ada waktu. Saya juga tidak menyalahkan kalian karena kalian juga berjuang bekerja untuk menghidupi saya. Saya mengerti. Nah, pada saat itu terus pembantu saya menyiksa saya di kamar mandi berkali-kali. Setiap hari, setiap jam 4 sore. Saya disiksa di kamar mandi, ditendang, pernah ditendang, dijedotin di tembok, pernah dipukul
kurung di kamar sendirian. Pada saat dia pergi keluar, dia berkencan sama pacarnya yang tukang beca itu. Nah, pada saat itu saya juga memiliki adik laki-laki, dia juga sama, dicubit, dikerem di kamar, pernah juga tidak dipedulikan, begitu saja. Nah, pada saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat mimpi buruk bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri ya. Setelah beberapa itu, dia tidak pernah puas menyiksa saya di kamar mandi. Rojoki vagina saya dengan 3 jarinya setiap hari. Otomatis saya terluka kan, saya tidak bisa berjalan sama sekali. Bahkan pembantu saya pun mengadu kepada orang tua saya. Ini yang melakukan semua ini Vira. Padahal saya logikanya ya, saya sebagai anak kecil mana tahu saya soal hal-hal yang berbau seksual. Tidak. Dia menyalahkan saya, dia mengkambing hitamkan saya bahwa saya melakukannya. Padahal yang sebenarnya dia yang melakukannya. Saya pernah difitnah, dituduh waktu kecil. Itu benar-benar pengalaman yang sangat miris bagi saya. Itu orang tua saya tetap menyalahkan saya. Saya hanya terdiam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Karena sebelumnya dia pernah berbicara kepada saya, kalau kamu bilang sama orang tua kamu, awas, aku akan mengancammu. Dia mengancam saya, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa menangis, merengek, mengeluh di depan orang-orang tua saya, bahkan ibu saya bilang, kamu kenapa sayang? Saya tidak tahu, saya hanya menangis. Kalau dulu saya masih kecil, saya tidak bisa berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, yang saya alami. Nah, pada saat itu, terus penyiksaan itu berlanjut sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Kalian tahu kenapa dibawa ke rumah sakit? Pada saat itu keadaannya lagi darurat banget. Karena pada saat itu vagina saya berdarah, mencucurkan darah. Bayangkan. Ini tidak habis pikir ya. Saya sendiri yang mengalaminya. Cucuran darah, dia bilang ke uwa saya, pembantu saya, maaf. Dia bilang katanya, Vira yang melakukannya. Padahal saya tidak mengerti apa-apa. Saya tidak tahu. Saya tidak perlu berkata apa. Akhirnya lah uwa saya membawa saya ke rumah sakit darurat, pada saat itu ke UGD. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa menangis dan memohon. Pada saat itu orang tua saya, ibu saya, ayah saya tidak ada di samping saya. Saya hanya bisa, ya Tuhan, ya Allah, saya harus gimana dalam hati kecil saya. Pada saat saya masih umur 5 tahun. Saya hanya merasakan memohon dan untuk mohon agar dijauhkan dengan orang-orang zalim yang menyakiti saya. Pada saat saya berumur 5 tahun. Lalu saya di rumah sakit, saya masih ingat sampai sekarang kejadian itu. Saya dijahit, saya tidak bisa berjalan sama sekali. Selama 5 hari saya tidak bisa berjalan. Saya waktu itu masih TK ya, masih playground. Saya tidak masuk sekolah. Saya sakit. Dan akhirnya ketika masuk sekolah pun tetap penyiksaan itu terus berlanjut, tidak tahu sampai kapan. Dan akhirnya setelah beberapa bulan atau beberapa minggu, saya tidak tahu, ada seorang tetangga mengadu kepada ibu saya. Katanya anak ibu sering disakitin. Saya juga tidak tahu, padahal saya tidak mengadu ke siapapun. Yang jelas ada orang mata-mata, ada orang yang tahu lah gitu kan. Katanya saya sering disiksa di kamar mandi, saya sering menjerit. Ketika mama papa saya nggak ada, saya sering menjerit, saya sering teriak-teriak, saya sering menangis. Nah, maka dari situ ibu saya curiga menanya apa yang terjadi, dan akhirnya pembantu saya pun mulai ketakutan karena takut rahasianya terbongkar. Dari situ pembantu saya kabur melarikan diri. Dari situ ibu saya kaget kan, tahu yang sebenarnya kayak dilecehin. Akhirnya tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya kecewa,
menangis meratapi nasib saya waktu saya masih kecil, saat masih kecil. Saya hanya bisa menangis, saya hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa memohon tolong jangan dekatin saya. Kalau bisa saya tidak ingin bertemu dengan orang-orang pada saat masih kecil. Bayangkan, pada saat masih kecil saya hanya meratapi sendiri. Saya tidak ingin bergaul, saya tidak ingin dekat dengan siapa-siapa. Karena pada saat itu harga diri saya hancur. Saya merasa insecure, saya merasa putus asa, saya merasa tidak berharga. Dan saat itu saya juga pernah dibawa ke dokter jiwa atau apa. Saya di hipnoterapi untuk menghilangkan masa-masa trauma saya. Nah, itu udahlah. Nah, oke. Selang beberapa tahun, ketika saya berumur 7 tahun, saya juga pernah mengalami pelecehan seksual juga dari seorang tetangga saya. Bahkan bukan hanya seorang, tapi beberapa orang yang melecehkan saya ketika saya berumur 7 tahun. Itu juga sama, saya merasakan bersalah, berdosa, saya merasakan anak yang paling bejat. Saya merasakan anak yang paling bersalah banget karena saya merasa diancam dengan orang-orang di sekeliling saya, di sekitar saya, tetangga saya itu. Nah, ketika saya berumur 7 tahun, saya diajak oleh teman saya bermain di rumahnya. Nah, di rumahnya itu ada seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah omnya temannya saya. Dia bilang, ayo kita main. Aku tidak tahu main apa kan. Nah, pada saat itu aku dibawa ke sebuah kamar dan di sana aku disuruh nonton film dewasa, film porno. Aku nggak mengerti apa-apa waktu itu. Ketika berumur 7 tahun aku masih polos, aku tidak mengerti apa-apa. Tapi aku merasakan ketakutan karena saat berumur 5 tahun pun aku merasakan sesuatu yang sangat-sangat membuat aku ingat masa lalu. Dari situ aku mulai lari kan, aku mulai pulang, aku nggak mau ingin ketemu siapa-siapa. Pada saat itu temanku tetap menghiburku, ayo dong Vi, kita main lagi yuk. Nah, pada itu aku mulai percaya lagi kepada temanku. Itu aku dibawa lagi ke rumahnya. Aku dibawa ke rumahnya dan aku di sana disuruh ditelanjangkan di depan mata mereka. Bayangkan saja, aku ditelanjangi, disuruh menari, bahkan disuruh main layaknya seorang dewasa. Bayangkan, main layaknya seorang dewasa, maaf ya. Main dengan sesama jenis, dengan teman saya yang perempuan saat berumur 7 tahun. Bayangkan, gila kan? Nah, dari itu saya merasakan kesal, depresi, karena teman saya bilang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi orang tua kamu. Dan saat itu juga saya tidak bisa mengatakan apapun. Saya benar-benar polos, saya benar-benar lugu, bego, tolol. Saya nggak tahu harus berkata apa pada saat itu. Orang tua saya pun mulai curiga, kamu kenapa? Rengek-rengek. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya ketakutan karena saya cemas, karena saya tidak harus berkata apa. Ingin mengatakan sesuatu, tapi saya takut diancam karena saya mengingat masa-masa lalu saya. Nah, saat itu ketika berumur 7 tahun, teman saya terus mengajak saya main layak seorangnya dewasa. Di rumahnya, bahkan di rumah saya ketika orang tua saya sibuk bekerja, bahkan pembantu saya yang baru pun tidak peduli keadaan saya. Dia malah keluyuran kemana-mana. Ya, saya otomatis saya merasa tidak diurus, saya merasa dibuang, saya merasakan tidak dipedulikan oleh lingkungan karena lingkungan yang begitu bejatnya menyiksa saya, lingkungan yang benar-benar buruk bagi saya saat umur 2 tahun. Nah, selama berada itu ibu saya, yang namanya seorang ibu ya, pasti punya feeling, punya perasaan, Kak. Maka dari itu ibu saya langsung bilang, ya udah kamu lebih baik kamu tinggal di rumah Ua. Di situ saya tidak mau kan, saya takut.
akhirnya ibu saya menghibur saya, karena lingkungan itu nggak baik buat kamu nak, kamu harus tinggal bersama tua kamu di Tasik. Nah, pada saat itu saya dikirimkan ke Tasik, tapi di situ saya merasakan dosa, saya merasakan bejat, saya merasakan bersalah karena ada sesuatu rahasia yang belum saya utarakan pada orang tua saya. Nah, saya dititipkan di gua saya. Itu saya merasakan kesepian, saya merasakan dibuang oleh orang tua saya, bahkan ibu saya. Saya tidak waktu kecil saya tidak mengerti ya, saya hanya merasakan dibuang, tidak dipedulikan oleh orang tua saya. Saya merasakan kok saya sebagai anak begini-begini amat ya. Nah, saya dititipkan di uang saya dan semenjak saya dewasa saya mengerti akhirnya. Kenapa saya dititipkan di orang tua? Karena lingkungannya tidak baik untuk saya sendiri. Saya mengerti. Nah, pada saat itu saya merasakan kesepian, saya merasakan merindukan seorang ibu, seorang ayah. Yang namanya anak kecil pasti merasakan yang namanya pelukan ibu, ciuman ibu, sentuhan ibu, seorang bapak. Nah, pada saat itu saya terus menangis, ingin kembali pulang, tapi buah saya tetap menghibur saya bagaimanapun. Buah saya yang saat ini benar-benar super banget. Jadi seorang ibu benar-benar care banget, sampai saat ini dia tetap care sama aku. Ya meskipun aku di sana dididiknya benar-benar maksudnya disiplin keras tapi tegas gitu. Jadi di sana aku juga belajar mandiri. Nah, itu positifnya ya, aku dititipkan di tua aku. Nah, pada saat itu selama beberapa tahun aku dipindahkan lagi ke Bogor. Karena pada saat itu aku sudah mulai mengerti, aku sudah mulai dalam artiannya aku sudah mulai membangkang. Seorang anak kecil berumur 9 tahun, kurang lebih umur 10 tahun mulai membangkang, karena pada saat itu masa-masanya aku lagi pertumbuhan, jadi otak pun bekerja gitu. Jadi aku mulai membangkang, mulai marah-marah, mulai apa itu. Tidak seperti dulu-dulu umur 8-9 tahun aku masih polos. Aku hanya bisa terdiam jauh dari keramaian. Bahkan pas umur 10 tahun itu aku mulai membangkang, mulai marah-marah nggak jelas, mulai teriak-teriak. Bahkan tetangga pun mengiranya aku kerasukan setan. Mengiranya tetangga aku kerasukan setan gitu. Anak kenapa? Vira kenapa? Ya itu saat-saat aku lagi masa-masanya gitu, umur 10-11 tahun. Nah, aku baru tahu ternyata 11 tahun itu ternyata aku ada gejala-gejala bipolar. Nah, pada saat umur 11 tahun ketika orang tua aku suruh membangunkan tidur untuk sekolah, aku malah bilang gak mau, aku pengennya di rumah, aku gak mau sekolah. Kenapa? Gak mau, pokoknya selama 2 hari aku gak masuk sekolah. Alasannya bohong, sakit, padahal enggak kan. Padahal aku cuma tiduran, main game. Kayak ngerasa putus asa gitu. Kayak gak mau bergaul gitu. Padahal teman-temanku juga banyak yang care sama aku pada saat itu. Cuman aku pada saat itu waktu SD aku nggak males aja gitu sekolah, males. Yang namanya sekolah, males banget dah. Yang namanya ketemu sama orang, males banget dah. Nah itu fase-fase depresi aku. Itu aku nggak tahu yang namanya bipolar. Nah tapi aku sekarang ini aku tahu sejak umur 11 tahun aku udah kena gangguan bipolar, tapi bipolarnya baru gejala-gejalanya aja. Aku dari situ mulai marah-marah, nggak bisa terkendali. Kadang waktu aku sekolah semangat, ketawa-ketawa, senang-senang, seperti itu. Nah, setelah umur 13 tahun, akhirnya juga aku dipindahkan ke aku lagi, karena kata ibuku sendiri di sana lingkungannya udah mulai nggak sehat, nggak baik buat aku, untuk pertumbuhanku sendiri, untuk perkembangan diri aku sendiri nggak baik tinggal di sana. Nah,
Aku ditempatkan di rumah uaku yang di Tasik saat ini yang aku tinggalin. Aku di situ dititipkan di rumah uaku karena banyak sekali tetangga-tetangga yang di Bogor itu, banyak sekali tetangga-tetangga atau orang-orang yang istilahnya buruk buat aku. Bahkan ada yang sampai mau melecehkan aku kan. Nah, situ aku takut. Bukan takut lagi, bahkan trauma gitu. Trauma udah 2 kali pelecehan seksual. Oke, jadi aku dititipkan. Nah, aku merasa seperti dibuang lagi. Kenapa sih aku gini-gini terus dalam hati? Aku sering merenung, melamun ketika umur 13 tahun. Aku sering merasakan sangat-sangat kesepian. Dan kalian tahu kesepian tuh bukan hanya gangguan bipolar, tapi gangguan BPD juga, borderline personality disorder. Gangguan kepribadian abangku udah mulai muncul pada gejala umur 13 tahun. Aku juga memiliki borderline. Nah, pada itu aku merasa kesepian, aku merasa apa ya? Everybody's don't care about me. Jadi siapapun nggak ada yang peduli dengan aku. Aku sendirian. Terus aku juga saat itu memasuki sekolah baru. Aku di sana aku merasa apa ya, tidak betah karena aku disekolahkan di boarding school. Jadi khusus untuk orang-orang yang international school. Di sana aku khusus untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Jadi saat itu aku disekolahkan di boarding school. Boarding school itu untuk khusus perempuan, sekolah-sekolah Islamik itu kan. Aku tinggal di sana, sekolah di sana. Tapi lingkungan sekolahnya aku merasakan apa ya? Merasakan gak nyaman karena teman-temannya yang apa ya, yang suka pilih-pilih, teman-temannya yang suka kadang-kadang yang suka nyinyir aku. Ada mentang-mentang aku murid baru di sekolah, aku dinyinyir sama teman-teman aku, mentang-mentang aku murid baru. Terus aku juga diomongin, katanya apa sih? Diledekin, dibully juga, dibulinya pakai nama-nama baby hui, kadang-kadang singkong, kadang-kadang kingkong, lah sebagainya. Tapi sejujurnya hati aku sakit, cuman aku nggak bisa marah pada itu. Aku bisa kontrol pada itu. Aku hanya bisa diam dan tidak berharga. Pada saat itu juga aku tidak memiliki teman di sekolah. Aku hanya sendiri, kemanapun sendiri, jajan sendiri, belajar sendiri. Pada saat ada tugas kelompok pun gak ada yang mau sama aku. Aku juga nggak tahu mengapa. Aneh kan? Aneh. Katanya Vira tuh aneh katanya. Diem aja, nggak pernah ngomong. Kenapa ya? Aneh banget. Aku sampai dicap aneh sama orang-orang, sama teman-teman sekelas aku. Bahkan teman-teman sekelas aku pun tidak ada yang mau berteman dengan aku. Dari itu aku merasakan sedih, nangis, mengadu kepada aku pengen pindah, aku nggak mau di sini karena teman-temanku pada gitu sama aku. Akhirnya aku nelpon lah ke bimbingan konseling, guru bimbingan konseling. Tolong hibur Vira bagaimanapun caranya biar dia semangat lagi sekolah. Aku pernah sempat nggak sekolah 2 hari karena teman-temanku nggak suka sama aku dan aku juga nggak tahu kenapa apa salahku, bahkan aku nggak pernah ngomongin mereka, menjelekin mereka, nggak pernah. Nah, itu akhirnya bimbingan konselingku ngomonglah ke kelas, datang, tolong minta pendapatnya bagaimana, tolong untuk yang masih lama, tolong ini untuk murid baru Vira Salsabila, tolong pokoknya untuk menghibur aku lah, jadi bagaimanapun supaya aku ada temennya. Setelah beberapa hari pun gak ada perubahan. Mereka tetap dengan mereka sendiri, dengan geng-geng mereka sendiri. Aku tetap dengan diriku sendiri aja. Bahkan pun kalau ada orang yang aku ajak, mereka bilang, enggak Fir, maaf ya, gini-gini. Padahal aku nggak tahu mengapa. Aku merasa kayak dibuang, benar-benar dibuang banget sendiri, benar-benar sendiri banget. Aku nangis, benar-benar nangis di tempat yang sangat sepi. Di saat teman-teman aku lagi pada keluar jajan, aku hanya sendiri ngerem di kelas sambil menangis. Bahkan aku mengadu kepada guruku, kepada
orang laki-laki. Aku pengen, aku nggak mau kayak gini terus Pak. Aku pengen ada temen, pokoknya aku curhat lah gitu kan. Akhirnya dia juga sama, dia mencoba untuk menghibur, mencoba untuk berbicara dengan teman-teman sekelasku, dan ternyata sama, tetap gak ada yang mau aku masuk ke dalam kehidupan hubungan mereka. Aku tetap dikucilkan masa itu, aku merasa dikucilkan, dijauhi, dianggap aneh, entah apa tingkahku. Dan aku juga pada saat itu ketika ada teman aku yang mengajak aku jajan, ngajak aku pulang bareng, aku merasa takut gitu. Soalnya aku merasakan kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan ketika ada seorang teman yang mengajakku pulang bareng gitu. Gak tau kenapa perasaan itu muncul tiba-tiba. Aku merasakan kecemasan yang berlebihan, ketakutan. Ada gitu, ada orang yang istilahnya yang mau berbagi dengan aku, tetapi aku merasakan kecemasan gitu. Aku merasakan apa ya? Feelingku merasakan cemas, takut, merasakan ya seperti itulah. Nah, seperti itu udahlah. Nah, selang beberapa tahun aku mulai memasuki SMA. Oke, SMA. Di sana aku sama di boarding school juga, cuman beda kalau ini disatuin dengan laki-laki. Nah, di sana aku pun mulai merasakan apa ya namanya, merasakan beda lah dengan sebelum-sebelumnya. Di situ aku bertemu dengan berbagai macam teman-teman dari sekolah-sekolah lain, SMP-SMP lain. Aku juga dulu pernah punya seorang teman, dan saat itu kami apapun selalu berbagi, kemana-mana selalu bersama. Tapi akhirnya dia meninggalkanku karena aku nggak tahu salahku apa, gitu kan. Katanya aku songong, aku sombong, katanya aku judes, padahal aku biasa-biasa aja kan. Ya seperti itulah, mungkin ada ucapan yang bikin mereka nggak enak ya. Ya aku sih kadang orangnya apa ya, orangnya ya gitu. Kalau aku nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi mereka gimana ya, mereka gitu. Akhirnya temanku yang satu itu mundur. Akhirnya temen aku itu dia nggak mau lagi deket-deket sama aku. Padahal salahku apa? Aku cuma ngomong gitu doang. Terus aku juga selang beberapa bulan pada saat itu lagi ada sholat bareng di aula. Aku sholat bareng, terus ada kakak kelas yang minta pendapat. Maksudnya ada sebuah game itu ditulis karakter teman-teman yang sebelahnya seperti apa. Nah saat itu aku kebetulan aku dapat sebuah pendapat tentang aku sendiri, kan aku namain aku sendiri kan di kertas. Nah situ aku udah dapat ada kata-kata yang banyak banget, sangat banyak banget yang bikin aku nggak enak. Dianggap tolol, bego, goblok, aneh. Tapi kebanyakan dianggap aneh sih ya. Gak tau kenapa, aku dianggap aneh sama teman-temanku waktu itu. Dianggap aneh, terus dianggap oon, dianggap apa, nggak becus, nggak apalah, dan sebagainya. Itu benar-benar buat aku down banget. Pada saat itu aku lagi down banget, down. Itu aku langsung kabur aja, mabal. Aku waktu itu langsung kabur, nggak tahu kemana, aku kabur aja. Aku waktu itu nggak mau, aku mabal aja, pura-puranya aku sakit padahal aku lagi down banget, lagi putus asa karena aku dianggap aneh, dianggap bego, dianggap goblok, dianggap tolol, dianggap on, aneh seperti itu. Aku nggak tahu siapa yang nulisnya, tapi pada saat itu kata-kata yang hingga saat ini mengingatku. Hingga saat ini aku nggak tahu siapa nama penulisnya, aku nggak tahu siapa yang ngasih pendapat tentang aku soal itu it's not valid, itu nggak benar, it's not true, itu nggak benar. Mereka hanya memandangku sebelah mata, mereka nggak tahu yang aku sebenarnya kan. Dan beberapa tahun aku juga mendapatkan seorang teman, ya
bisa dihitung pakai jari lah gitu kan. Teman-temanku, aku sih orang tertutup ya, introvert, jadi aku nggak banyak gaul sama orang gitu. Jadi aku sendiri-sendiri masing-masing. Jadi aku maaf ya tadi HP-nya lowbat. Jadi aku sambung lagi. Jadi aku ini orangnya tipe orang-orang yang introvert, jarang banget aku ngomong sama orang, apalagi orang-orang yang high class. Teman-teman aku kebanyakan yang gitu-gitulah. Jadi yang gaul. Aku tuh orangnya jarang-jarang banget gaul gitu kan. Ya, jadi gitulah. Jadi aku kemana-mana pun mulai saat itu aku sendiri, sendiri lagi. Aku nggak punya geng. Aku nggak punya yang namanya ya aku masing-masing aja lah kayak orang kuliahan gimana sih sendiri-sendiri. Kalau ada kelompok pun ya bagi-bagi biasa aja gitu. Nah, terus aku juga di saat umur-umurku lagi masa-masanya aku labil, masa-masanya aku pertumbuhan, perkembangan, aku mulai di sana aku mulai marah, marah yang nggak bisa kekontrol sama sekali. Bahkan pernah aku nendang pintu sampai jebol. Aku pernah pecahin gelas, pecahin piring, pecahin benda apapun yang di rumah. Saat itu kan aku tinggal balik lagi sama orang tua aku. Orang tua aku pun bingung. Ini anak kenapa lagi? Pira ini kenapa lagi? Kenapa? Kayaknya ada yang nggak beres sama dia. Akhirnya dia bukannya minta tolong ke psikolog karena maaf-maaf orang tua aku ini masih percaya hal-hal mistis supernatural. Jadi dia meminta tolong kepada orang-orang pinter, orang-orang kayak paranormal kayak gitu-gitulah. Dia cari orang paranormal. Tolong sembuhin anak saya. Ada apa dengan dia? Takutnya ada hal-hal yang aneh gitu, yang apa yang dianggap eh, aneh, ada kerasukan setan atau jin yang mengganggu dia. Ini ya aku diruqyah. Kamu tahu nggak aku berapa kali diruqyah? Tapi bisa hitung jari loh. Aku mulai diruqyah itu pada saat umur 4 tahun. Karena bilang kata ibuku sendiri aku tuh beda dari yang lain. Aku tuh aneh. Aku juga nggak tahu sendiri, aku nggak tahu kenapa gitu. Aku dianggap aneh, dianggap beda dari yang lain. Ya, dari itu pengobatan itu berlanjut ke orang-orang pinter, ke orang-orang paranormal tetap berlanjut. Sampai dewasa pun tetap masih karena itu aku pun nggak mengerti aku ini siapa sih gitu kan, katanya aku ini ada titisan dari leluhur, makanya aku nggak bisa kekontrol ketika aku lagi marah, ketika aku lagi emosi meledak-ledak gitu kan. Nah, pada saat itu aku pun mulai mencari tahu pada saat aku dewasa aku mencari tahu mengapa gitu kan. Pada saat itu aku memang percaya aku ini kayaknya ya aku bener kayak kata mama aku ini kerasukan setan, aku ini ada jinnya, aku ini ada khodamnya. Makanya aku percaya sama hal-hal seperti itu, hal-hal di situ karena doktrin-doktrin yang ngomong dari orang tua aku masuk ke pikiran aku, kotak aku, wah kayaknya bener juga ya, aku ini ada jinnya gitu kan, aku ini ada sesuatu kayaknya di dalam diri aku ini ada sesuatu gitu. Ya akhirnya gitulah, aku mulai stres di situ, depresi, overthinker, jadi overthinking, mulai pikir yang aneh-aneh, aduh, jangan-jangan gue skizofrenia gitu kan kalau dalam medisnya. Mulai merasakan hal-hal sesuatu yang peka gitu, kayak misalkan tiba-tiba aku ngerasa merinding gitu, tiba-tiba aku merasa wah di belakang aku kayaknya ada seseorang, padahal pas dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Aku mulai di situ pikiranku mulai aneh gitu kan. Pada saat itu aku pun juga gagal berkali-kali gitu kan dalam suatu hubungan dengan pria gitu. Gagal, putus. Paling lama aku menjalin hubungan 6 bulan. Belum pernah aku menjalin hubungan setahun di dunia nyata. Tapi aku pernah menjalin hubungan lama selama 2 tahun LDR gitu kan dengan orang Turki. Dan itu juga sering putus nyambung gitu. Jadi nggak beres gitu. Aku pun cerita kenapa ya aku gagal mulu gitu kan dalam suatu hubungan, pertemanan, apapun lah gitu. Katanya dibilang, iya kamu ini pengen sesuatu, ada yang mengikutin kamu dari kecil, makanya itu tuh mengganggu semua hal katanya. Kata orang paranormal.
Akhirnya ya aku dimandiin kembang lah, dimandiin kembang sampai dijampe-jampe, baca-baca apa gua nggak ngerti deh. Disuruh baca bacaan kayak gitu, dikasih baca bacaan kayak gitu. Akhirnya ya aku percaya, oh ternyata bener, bener juga ya kayak gitu kan. Terus nggak beberapa, terus beberapa lama kemudian ada satu bulan kemudian aku merasakan emosi lagi yang nggak terkendali. Aku merasakan aku kambuh lagi gitu. Orang tua aku pun sampai bilang sampai geleng-geleng kepala, dia nggak tahu terus kayak gimana gitu kan. Akhirnya dia ngomong lagi sama orang pintar, sama orang-orang rumah itu. Aku nggak sebut namanya ya. Ya katanya Vira kambuh lagi. Aku nggak tahu harus gimana, kata orang tua aku, kata ibuku. Ya udah, mandiin aja terusnya aja gitu sampai dia benar-benar berubah gitu. Tetap, dan itu tetap kambuh lagi. Jadi kambuh tuh di saat aku ada trigger, ada pemicunya gitu. Ya nggak mungkin lah aku marah-marah nggak jelas kayak orang gila ya kan, pasti ada triggernya, pasti ada pemicunya. Itu orang tua aku udah bawa ke ustad, ke paranormal, ke orang pintar, ke orang bisa, orang-orang yang mbah-mbah gitu. Bahkan pernah aku dibawa ke pemandian air terjun yang gitu-gitu. Bayangkan, aku udah berobat kemana-mana. Orang tuaku nggak berpikir kalau aku ini punya kelainan jiwa kan, karena dia takut aku dianggap gila gitu. Padahal aku kelainan jiwa tuh bukan gila aja kan. Nah itu sejak beranjak aku berumur 21 tahun, aku mulai mencoba-coba di internet, ke Google, apakah emang benar aku ini ada sesuatunya. Nah, pada saat aku searching di Google, aku melihat ada sebuah teks artikel mengenai tentang kejiwaan. Nah, di sana aku baca, aku pun kaget, langsung kaget gitu, nggak percaya gitu. Kok bisa sama ya apa yang aku rasain ya selama ini? Ternyata aku pikir ya itu ternyata bukan hal-hal gaib gitu. Ternyata memang bener aku ini ada kelainan jiwa dari muda. Aku kaget pas waktu aku mau 21 tahun, aku buka artikel itu, aku mulai kaget. Aku ini bener bipolar. Aku kan udah mulai pikir kemana-mana, udah bipolar, skizofrenia, udah apalah gitu kan. Aduh, takutnya. Akhirnya aku ngomong lah ke mama aku, mah, aku ini ternyata bukan gangguan gaib, tapi gangguan jiwa. Kamu jangan aneh-aneh lah, kata ibuku. Kamu gak gila? Bukan gila mah, justru aku ini yang aku kan mama tahu sendiri, aku udah berobat kemana-mana nggak berhasil. Aku udah berobat kemana-mana, aku nggak sembuh-sembuh, bener kan? Orang pinter, orang tua aku pada situ nggak mikir, dia ke psikiater, dia nggak mikir, ke psikolog pun dia nggak mikir ke sana. Itu jauh banget katanya. Akhirnya aku down situ. Aku merasa dia disuruh makan aku nggak mau, aku ngerem ya di kamar, marah-marah aku itu, nangis, sedih karena itu aku benar-benar masa-masanya aku lagi runtuh pada saat umur aku 21 tahun. Udah putus asa banget lah gitu kan, menjalin hubungan gagal, pertemanan gagal, aku nggak disukain banyak orang, aku jadi banyak orang, nggak ada yang mau berteman sama aku, nggak ada yang mau deket sama aku mulai menyendiri. Aku dari itu introvert, bener-bener introvert, udah introvert, aku malah menyendiri lagi. Aku nggak bergaul dengan tetangga-tetangga sebelah, bodo amat mereka mau ngapa-ngapain, bodo amat kan. EGP emang gue pikirin kata gitu kan. Nah, terus selama beberapa tahun aku juga tetap menjadi rukiah. Jadi rukiahnya berbeda. Pokoknya udah beberapa kali lah, nggak bisa dihitung pakai jari ya guys, nggak bisa dihitung pakai jari. Udah beberapa kali diobatin ke sana kemari, gue masih kambuh-kambuhan gitu. Emosi masih nggak kekontrol, rasa cemas, rasa gelisah, rasa ketakutan, rasa apapun itu tetap masih sama gitu. Nah, pada saat menjelang beberapa tahun kemudian, tahun 2018, di situ aku mulai bangkang lagi sebagai anak yang durhaka. Udah dianggap anak durhaka, udah dianggap anak nggak tahu diri sama orang tua aku. Karena aku mulai berantem, udah mulai melawan sama orang tua aku. Karena pada itu aku
curhatan aku tuh merasa dianggap remeh gitu. Aku ngomong ini ngomong itu, mereka tuh kayak nggak percaya gitu. Mah aku tuh ini, mah aku itu gini, tapi nggak percaya gitu. Aku udah berusaha menjelaskan kalau aku tuh gini, mereka nggak percaya gitu kan. Ya udah, akhirnya aku mulai membangkang lah situ. Aku mulai udah kayak kesurupan, bukan kesurupan sih, jadi kayak emosi, epilepsi, tapi nggak terkontrol gitu. Udah guling-guling di lantai gitu kan, sampai orang-orang melihat, Pira kenapa? Pernah aku loh, serius, aku pernah sampai guling-guling di jalan, di tengah jalan, bayangin kayak orang gila kan, kayak orang, ini harus dibawa orang-orang pintar, nah bawa orang paranormal nih, dibenerin nih, di Bismillahirrahmanirrahim, pasti buangin nih, yang, nah udah beberapa kali, masih guling-guling gitu, karena kecemasan, rasa amarah yang bisa terkontrol, nggak bisa sama sekali. Itu aku mulai ngomong pelan-pelan lah gitu kan. Mah, kok bisa minta tolong waktunya bawa aku ke psikiater, tolong. Aku minta bawa ke psikiater, tolong. Kalau mama sayang sama aku, tolong bawa aku ke psikiater, tolong. Aku ini didiagnosa apa? Aku ini ada apanya gitu. Soalnya udah beberapa kali di ruqyah, di pengusiran setan sama aja, nggak ada hasilnya. Hipnoterapi pun udah 3 kali nggak berhasil gitu. Akhirnya lah aku bawa ke psikiater sama ibuku. Aku curhat di sana. Ternyata dokter menyimpulkan bahwa Vira, kamu itu terkena gangguan bipolar disorder 1. Ibuku langsung marah. Ibuku langsung gak terima. Hei, anakku bukan bipolar, anakku nggak gila. Ternyata ada kata-kata punya penyakit mental itu gila. Ternyata bukan gila. Itu ada penyebabnya. Nggak mungkin kan tiba-tiba gila gitu, nggak mungkin. Pasti ada penyebabnya. Itu aku dikasih obat sampai biayanya habis 1.500.000 waktu itu. Aku nggak pakai BPJS. Aku disuruh berobat. Nah, aku kasih obat lah. Ibuku bilang, ini obat, ini racun buat kamu. Kamu tidur mulu, kamu jadi ngefly, kamu jadi males ngapa-ngapain, di kamar mulu, ngerem mulu. Akhirnya lah obat itu diambil sama ibuku, disimpan di mana. Akhirnya aku pun aku nggak bisa tenang nih. Aduh, aku mulai gelisah. Aku gelisah nggak ada obat nih. Akhirnya aku carilah obat tuh di mana. Ketemulah obatnya itu, ketemu obatnya. Nah, aku ambil obatnya semua, disimpan sama aku. Aku minum tiap hari, pokoknya aku minum tiap hari kan, siang dan malam, pagi dan malam. Orang tuaku mulai marah lagi. Kamu ngambil obat lagi ya? Iya, dasar anak bego, anak tolol. Padahal mereka nggak tahu kan yang sebenarnya aku ini memang bipolar. Nah, situ orang tua aku marah lah gitu kan. Obat ini tuh mengandung ini, kamu tuh jadi narkoba, jadi gini. Enggak, ini tuh mereka tuh nggak ngerti soal medis gitu, nggak ngerti. Nah, akhirnya aku disuruh diruqyah lagi. Bukan dibawa ke psikiater, harusnya kan aku di seminggu sekali tuh aku tuh harus bawa ke psikiater kan. Tapi karena orang tua aku nggak mau lagi dibawa ke dokter di Tasik tuh, akhirnya aku dibawa ke ruqyah, bukan ke psikiater lagi, di ruqyah. Nah, setelah itu aku di ruqyah lagi. Aku jadi agak lega, bukan sembuh sih, agak tenang gitu kan. Nah, selang beberapa bulan aku kambuh lagi, orang tua aku mulai geleng-geleng lagi. Ini anak kenapa lagi ada setannya lagi. Padahal udah jelas-jelas bipolar itu ada kambuhnya kan, bener kan? Ada fase manik, ada fase depresi, ada fase tenang, ada fase depresi. Mereka tuh gak ngerti soal bipolar. Nah, akhirnya aku jelasin lah, aku print tuh semua tuh, aku ke warnet, aku cari tahu tentang bipolar, aku kasih nih Pak baca. Dan mereka baca, mereka juga mereka waktu itu pada saat itu mereka nggak percaya, mereka masih bilang, kamu tuh gila nggak sih? Aku tuh nggak gila mah, aku tuh cuma punya gangguan mood, aku tuh cuma punya gangguan suasana hati aku yang bisa terkontrol, bukan aku tuh gila, aku nggak gila, aku masih normal, aku masih normal. Cuman karena aku punya rasa cemas berlebihan, karena aku punya rasa ketakutan berlebihan, rasa
rasa amarah yang bisa terkontrol, karena hanya itu aja, bukan karena gangguan-gangguan setan, bukan. Aku ditunda berapa kali. Nah, pada saat 2019 akhirnya aku mengadu lah sama saudaraku itu. Saudaraku juga mengerti tentang medis, tentang psikiater dan psikolog. Akhirnya aku mengadu lah ke dia, teh tolong dong, tolong bilangin ke ibu aku gini gini gini. Akhirnya dibilangin lah, dia percaya. Iya, akhirnya aku ke psikiater yang ada di Bogor pada saat tahun 2019. Nah, di sana aku mulai cerita sama ibu aku, Bu, aku dulu pernah dirawat di sini. Emang kenapa kamu? Emang nggak tahu kejadiannya, nggak tahu, mama nggak tahu. Sebenarnya aku ini dulu pernah dibawa ke rumah sakit ini karena pelecehan seksual, maaf, pembantu aku itu sampai aku nggak bisa jalan. Akhirnya mama aku kaget lah, kamu pernah di sini? Iya, aku pernah di sini. Mama nggak tahu? Iya, mama nggak tahu. Nah, ya ampun, ya Allah, kamu kasihan banget nak, kamu. Ya ampun, mama sedih denger cerita kamu. Aku akhirnya ceritalah ke dia masa lalu aku yang dilecehin itu. Dia sedih, dia kayak mau nangis gitu, dia kayak mau keluar air mata. Aku udah mah, lupain aja, kita ikhlasin aja ya, kita maafin aja apa yang dia udah nyakitin aku, kita orang-orang yang udah nyakitin aku udah kita maafin aja, udah. Nah, itu berobat selang beberapa bulan. Akhirnya aku kambuh lagi karena obatnya nggak ada, karena pada saat itu aku cuman diobat baru 2 kali aku ke psikiater kan. Aku kambuh lagi, aku mulai cemas lagi, aku mulai takut lagi, aku mulai marah-marah lagi. Saat itu ya udah gitu kan, ya mau gimana lagi, aku sebisa mungkin aku harus bisa mengontrol diri aku sendiri gitu kan, tanpa obat malah gitu kan. Nah, pas tahun 2020 akhirnya lah aku mengadu ke mamaku. Aku masih ada masih ada unek-unek yang belum aku omongkan ke orang tua aku soal pelecehan seksual aku itu. Masih ada bukan satu orang, beberapa orang yang ngelecehin aku gitu. Akhirnya aku ngomong lah ke ibu aku, Mah, sebenarnya aku ini pernah dilecehin seksual sejak umur 7 tahun. Aku tuh diperkosa, mah. Aku tuh dimainin sama orang-orang, mah. Aku tuh dibully, mah. Ibu aku udah pasrah waktu itu. Ibu aku langsung nggak tahu berkata apa. Langsung meneteskan air mata kan. Karena dia sedih, karena dia merasa dia orang tua yang kurang peduli sama anaknya gitu kan, karena dia sibuk bekerja. Aku mengerti, dia bekerja untuk aku, untuk menghidupi aku. Ya, akhirnya dia sedih, nangis gitu kan. Udah lama, gak apa-apa, ikahin aja, maafin aja orang-orang yang udah nyakitin aku, gak apa-apa. Akhirnya aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ceritalah masalah aku tentang penyakit mental aku jelasin. Aku selain punya bipolar juga aku BPD, borderline personality disorder, gangguan kepribadian ambang. Selain BPD, PTSD, ada juga gangguan kepribadian ambang. Aku ini punya 3 gangguan. Aku cerita sama mama aku, Mah, karena aku gini-gini, tolong dong kalau ada rezekinya, kalau ada uangnya, tolong dong aku obatin ya gitu kan. Akhirnya ya orang tuaku pada saat itu berusaha, tapi kan maaf, di saat kondisi seperti ini gak bisa bantu, gak bisa berusaha gitu kan. Emang mereka ada planning mau bawa ke psikiater, karena mereka udah mulai percaya kan tentang medis kan, selain hal-hal gaib ada medisnya juga gitu. Aku pada saat itu deket lah sama orang Kanada. Nah, aku deket sama dia selama beberapa minggu. Aku deket, udah lama banget kan. Nah, kurang lebih adalah 4 bulan aku deket sebagai teman dulu. Akhirnya kita pacaran aku sama dia pacaran. Nah, dia udah punya anak sih. Terus dia melihat kondisi aku yang seperti ini, dia nggak tega. Akhirnya dia ngirimin aku transfer uang lewat Western Union dari Kanada ke Indonesia. Dia transfer aku uang untuk berobat. Katanya gini, kamu kasihan, kamu harus menstabilisasikan mood kamu dulu supaya kamu tenang. Alhamdulillah masih ada gitu kan laki-laki yang peduli sama aku sampai saat waktu itu. Tapi sekarang hubungan kita udah putus karena dia juga penyintas borderline personality disorder. Cuman karena jarak kita jauh, jadi kita nggak bisa aja bertemu gitu. Tapi ya
untungnya gitu ada orang yang peduli sama aku, mau bantuin aku berobat. Nah itu ya seperti itu kisah aku. Oh iya, aku lupa, waktu aku masih kuliah aku juga sama tuh, aku punya geng temen aku dua, Suci sama Dewi. Nah sekarang waktu itu aku kuliah berhenti karena finansial kan. Aku juga pernah dijauhin satu kelas, aku dijauhin sama teman-teman, gak ada yang mau sama teman sama aku. Waktu ada game aja gak ada yang milih aku sama sekali gitu kan. Pernah aku disuruh dipilih tapi aku gak mau, kata aku gak ada yang mau. Aku pernah dijauhin sama satu kelas sama teman, pernah gara-garanya katanya diomongin gak enak-enak, katanya Pira sombong, Pira aneh, katanya Pira bla 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 bla, sampai aku pernah diomongin kayak gitu. Tapi ya aku sih woles aja ya, akhirnya aku keluar karena bukan karena itu ya, karena faktor ekonomi juga gitu kan. Nah, itu kisah aku. Jadi untuk kalian semua, ya kalian gak sendiri, ternyata ada aku juga di sini yang punya pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal dari orang-orang terdekat kita, bahkan ya seperti itulah jadinya. Kalau bipolar itu atau penyakit mental lainnya atau kelainan jiwa atau penyakit jiwa itu bukan dianggap gila ya. Sebenarnya ada faktor-faktornya tertentu, mulai dari trauma saat dilecehin seksual, trauma kekerasan fisik, kekerasan verbal, trauma akibat dibully, trauma akibat broken home, trauma akibat pacar sering diselingkuhin, trauma akibat dari rasa putus asa yang berlebihan, trauma akibat dari rasa kecemasan yang berlebihan diakibatkan bencana-bencana alam atau dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor lainnya. Gak mungkin kan tiba-tiba gila, gak mungkin kalau ada asap nggak ada api, begitu istilahnya. Jadi kita tuh jangan menjudge orang tuh yang punya penyakit mental itu gila. Enggak gila. Itu hanya saja karena ada faktornya ya. Saya sendiri yang mengalami sendiri, saya sendiri punya gitu. Jadi itu hal yang kita patut terima gitu, terima dengan ikhlas apa adanya. Kita harus kuat gitu. Untuk bagi orang-orang yang normal, jangan menjudge sama sekali orang yang punya penyakit mental illness itu adalah dianggap gila. No, it's not crazy or freaky. No, itu because karena ada sesuatu, something dari dalam dirinya. Jadi tolong, please, I'm begging for you all that people have the mental illness is not crazy. I'm begging for you to support us. Tolong, jadi untuk orang-orang yang normal atau orang-orang yang nggak punya masalah dalam dirinya, tolong support kami. Kalau kami ini bisa sembuh, kami ini bisa keluar dari masalah dalam diri kami ini bisa berperang dalam diri kami. That's we can fight ourselves. Kita bisa berperang dalam diri kita sendiri. Kita bisa berjuang bersama. Untuk kalian semua yang mau orang normal, mau orang punya penyakit mental, terutama untuk penyakit mental, kita yakin kita bisa sembuh, oke? Kalian gak sendiri, aku juga ada banyak masalah. Kehidupan ini normal, jadi tetap kita harus terima apa adanya. Kita jangan pernah mudah menyerah, oke? Kita harus tetap melangkah terus tetap berjalan, karena kehidupan ini gak akan berhenti dengan masalah. Tetap kita harus berjuang bersama, oke? Fighting, survive, we can do it. Fighting, we can survive and do it, oke? Oke, jadi begitulah kesimpulannya, kita harus tetap berjuang. Karena obat hanya bisa menenangkan diri kita. Karena obat sama sekali tidak membantu, tapi hanya bisa menenangkan diri kita. Yang bisa membantu diri kita adalah diri kita sendiri, benar kan? Oke? So, jadi kesimpulannya, jadi penutupannya begitulah intinya. Oke. Terima kasih udah menonton video saya, udah mau mendengarkan keluh kisah cerita saya sendiri sebagai pengidap bipolar, BPD dan PTSD.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian tidak menyukai kata-kata saya, tolong tulis di bawah komentar. Jika kalian ada kekurangan dari kata-kata saya atau yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Oke, terima kasih. Bye-bye.